Bentar. Ya oke, mulai. Selamat pagi Bu Wiwit. Iya, pagi juga Bu Soltren. Bu Wiwit, apakah Bu Wiwit ada waktu? Karena saya sangat-sangat memerlukan Bu Wiwit. Aduh, ada apa ini Bu Soltren, kelihatannya kok serius sekali. Dan Bu Soltren kelihatannya ada sebuah permasalahan. Boleh. Oke, coba saya bantu ya. Gimana? Kira-kira apa? Saya yang pertama akan membantu dengan senang hati. Kemudian kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Bu Soltren? Begini loh Bu, saya itu sebenarnya mempunyai sebuah permasalahan di kelas 9C. Jadi di kelas 9C pada saat saya menyampaikan materi tentang teks percobaan dan begitu saya melakukan ulangan, waduh, saya sangat-sangat shock melihat hasilnya, Bu. Karena hampir 50% peserta didik itu atau siswa di kelas 9C itu nilainya di bawah KKM itu, Bu. Gimana ini, Bu? Padahal saya itu sebagai guru sudah merasa melakukan satu upaya secara maksimal, Bu. Jadi saya ngajarnya ya sudah semangat, tapi kok ya hasilnya masih seperti itu, Bu. Iya, kalau boleh tahu yang membuat kira-kira yang membuat nilai siswa itu hampir 50% di bawah KKM itu gimana Bu Soltren? Kalau menurut pengamatan saya ya, Bu, saya perhatikan anak kelas 9C itu antusiasnya kurang, Bu, pada saat pembelajaran dan mereka tuh sering gaduh sendiri, Bu, seperti itu. Oke, baik. Berarti apakah selama ini proses pembelajaran yang Ibu Soltren lakukan itu sudah kira-kira sudah membuat siswa itu tertarik? Ya karena hasilnya aja seperti itu, Bu, berarti kan apa ya yang saya lakukan pada saat pembelajaran itu sama sekali tidak membuat siswa tertarik ya, Bu. Oke. Dan berarti media pembelajaran yang sudah Bu Soltren gunakan itu apa sehingga siswa itu kurang tertarik atau kurang menarik di dalam pembelajaran Ibu Soltren? Gini ya, Bu. Saya itu jujur saja, dari dulu saya hanya menggunakan satu media, yaitu media diskusi pada saat pembelajaran. Karena saya memang merasa kebingungan pada saat menentukan media pembelajaran apa yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, Bu. Jadi saya merasa, wes yang cocok diskusi. Ya, saya hanya melakukan itu saja, Ibu. Jadi saya selalu melakukan media diskusi pada saat pembelajaran. Oke, baiklah Bu Soltren. Kira-kira rencana aksi ke depan yang Bu Soltren lakukan itu kira-kira apa ya untuk menyikapi hal ini? Baik, Bu, tapi sebelumnya saya jadi berpikir ini, Bu, apakah ada keterkaitan atau antara cara mengajar saya yang hanya menggunakan media diskusi dengan kurangnya antusias siswa dan otomatis akan berimbas pada hasil pembelajaran ya, Bu. Terus Iya. iya, terkait rencana aksi yang akan saya lakukan ke depannya, saya berpikir berarti saya harus memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai media ya, Bu. Yang ada Iya. di pikiran saya saat ini, saya itu akan melakukan ini, Bu, media pembelajaran sesuai dengan materi kan teks laporan percobaan. Saya akan membawa anak-anak ke kebun kopi sekolah kita, Bu. Seperti itu. Saya berharap dengan saya membawa anak ke kebun kopi, mereka menggunakan media alam sebagai pembelajaran, itu akan dapat membangkitkan antusias siswa terhadap pembelajaran yang akan saya sampaikan, Ibu.
Oke, bagus sekali ya. Ternyata rencana Bu Sorten itu luar biasa. Bagus sekali itu idenya. Nah, terkait tadi dalam upaya Bu Sorten untuk memperbaiki di dalam penggunaan media pembelajaran, kira-kira dengan siapa saja nih Bu Sorten bekerja sama untuk dalam komitmen ini? Baik Bu, saya kayaknya akan menggandeng Pak Bayu Bu. Selain beliau seorang guru IT di sekolah kita, eh, saya ingat beliau itu kan merupakan salah satu guru yang mendapat apa namanya peringkat terbaik guru dalam pembuatan media pembelajaran dalam rangka ulang tahun eh, Hari Guru Nasional tahun kemarin Ibu. Jadi saya akan belajar dari beliau bagaimana membuat media pembelajaran yang baik, yang sehingga peserta didik itu akan merasa lebih antusias pada saat mengikuti pembelajaran yang akan saya sampaikan. Seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali. Luar biasa ya Bu Sultan ya untuk rencananya. Oke, berarti kira-kira nih Bu Sultan perasaannya saat ini gimana nih setelah menceritakan semua, kemudian juga ketemu di titik temu ini, kira-kira gimana nih perasaan Bu Sultan nih? Alhamdulillah Bu, setelah saya ngobrol banyak dengan Ibu, saya sedikit menemukan titik terang terhadap permasalahan yang saya alami. Jadi intinya permasalahan yang saya hadapi adalah kurangnya antusias dari peserta didik terhadap pembelajaran yang saya lakukan dan itu sangat berpengaruh terhadap hasil. Ternyata selama ini memang benar, saya kurang sekali menggunakan media pembelajaran yang menarik terhadap peserta didik sehingga antusias mereka sangat-sangat kurang dan itu berimbas pada hasil pembelajaran. Saya senang Bu, saya lega sekali sudah bisa ngobrol panjang lebar dengan Ibu seperti itu. Terus saya akhirnya bisa menemukan solusi. Terima kasih sekali Bu Wiwit atas waktunya. Mohon maaf kalau saya merepotkan. Setelah ini saya akan kembali masuk kelas karena saya ada jam pembelajaran Ibu. Oke, sama-sama Bu Sultren. Bisa kita sambung lain waktu lagi ya Bu Sultren ya untuk kita bercerita lagi seperti ini. Iya, Semoga Bu Sultren tetap semangat. Iya, iya, dalam menghadapi terima kasih Bu Wiwit atas bantuan iya. dan masukannya. Iya, Monggo Ibu. sama-sama Bu Sultren. Iya, terima kasih sekali juga. Selamat sore Bu Sultren. Selamat sore Bu Wiwit. Apakah Bu Sultren punya waktu luang di sore ini? Insya Allah ada apa nggih Bu? Saya lihat sepertinya kok Bu Wiwit kurang bersemangat. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini mohon maaf jadi mengganggu waktunya Bu Sultren ya. Tidak apa-apa Bu, santai saja. Iya, begini Bu, saya pengen bercerita tentang masalah anak-anak nih di sekolah saya. Kira-kira Bu Sultan bisa membantu saya? Saya coba ya Bu, dengan senang hati. Seumpama atau seandainya saya bisa membantu apa yang sedang Ibu undahkan seperti itu. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Gini, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi nih Bu dan pemecahan permasalahan yang sedang saya hadapi tentang anak-anak di sekolah saya itu yang merusak fasilitas sekolah. Apa harapan Ibu Wiwit dari obrolan ini sebenarnya sih Bu? Ya, harapan saya setelah saya ngobrol dengan Bu Soltren ya untuk kali ini, saya punya cara agar anak-anak itu bisa memiliki rasa kepedulian, rasa memiliki dan tentunya rasa menjaga terhadap semua fasilitas yang ada di sekolah seperti itu Bu.
Oke, oke. Seperti itu ya, Bu. Coba Bu Wiwit sekarang bisa ceritakan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ya, gini Bu Sultansi, saya cerita ya, beberapa hari yang lalu itu anak-anak di sekolah saya itu ada yang merusak fasilitas sekolah, seperti itu. Kalau boleh tahu apa sebenarnya yang dirusak anak-anak Bu Wiwit? Gini, yang dirusak itu papan pajang yang ada di setiap kelas Bu Sultren. Oh Hmm, ya, papan pajang yang ada di tiap kelas ya. Terus yes. Bu Wiwit tahu nggak alasannya kenapa sih kok anak-anak itu merusak salah satu fasilitas dari sekolah? Iya, saya tahu Bu. Jadi yang pertama ada yang iseng nih, mereka merusak papan pajang yang ada di setiap kelas. Kemudian yang Mm-mm. kedua, mereka itu hanya mengikuti teman atau kakak kelas yang sama merusak merusak fasilitas yang ada di sekolah, jadi ikut-ikutan seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Kira-kira ada berapa anak, Bu? Apakah hanya kelas, maksudnya kakak kelas saja atau memang diikuti oleh adik kelasnya? Ada sekitar 12 anak nih Bu Soltren kemarin. Ya terdiri dari ini ada kelas 9 sama kelas 8 seperti Hmm. itu. Terus terkait kejadian tersebut, upaya apa sih yang sudah Bu Wiwit lakukan untuk menindaklanjuti? Ya, pada awalnya saya mengumpulkan anak-anak tersebut. Ya, Hmm. mengumpulkan anak-anak yang melakukan apa kerusakan atau merusak fasilitas yang ada di sekolah, terutama papan pajang yang ada di kelas, untuk menggali informasi. Seperti itu yang sudah saya lakukan. Hmm. Terus untuk rencana selanjutnya, Bu Wiwit itu bagaimana? Terus tentang menjaga fasilitas sekolah seperti itu, maksudnya punya gagasan apa? Ya, rencana saya terus akan memberikan pengarahan ya tentang itu terutama tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Hmm. Setelah itu saya akan mengingatkan anak-anak untuk tidak melakukan perusakan lagi. Kemudian saya akan memberikan tanggung jawab kepada mereka tentunya untuk menjadi pelopor dalam menjaga fasilitas sekolah tersebut. Bu, untuk Ya, melakukan kontrol dan penguatan budaya positif kepada anak, apa yang akan Ibu Wiwit lakukan? Karena kan kalau anak tidak ada pengawasan, otomatis upaya yang Ibu lakukan akan berjalan sia-sia. iya. Nanti setelah itu saya akan memberikan sebelumnya saya akan memberikan pengarahan mungkin ya Bu Sultan ya kepada mereka tentang kembali lagi tentang hak kewajiban ya hak dan kewajiban warga sekolah yaitu terutama tentang menjaga fasilitas yang ada di sekolah seperti itu. Baik Bu, Ya, terkait komitmen Ibu Wiwit terhadap rencana aksi tersebut, kalau boleh tahu apa ya? komitmennya. Nah, sebelumnya Bu Sultan sebelumnya rencana tersebut mungkin saya akan itu ya Bu, ada rencana lagi yang akan saya buat biar anak-anak itu lebih bisa terpantau dalam hal ini, yaitu saya akan membuat Hmm. buku positif dan negatif Hmm. ya, di mana nanti setiap anak itu nanti memegang satu buku dan di situ terdapat kolom positif dan kolom negatif yang nanti di setiap akhir pembelajaran anak itu saya minta untuk apa ya untuk mengisi untuk mengisi atau melakukan evaluasi diri tentang sikap yang telah mereka lakukan selama satu hari ya. Misalkan untuk kolom yang negatif ya, misalkan anak-anak di dalam satu hari itu melakukan hal kurang baik apa, nah nanti dicatat di situ. Kemudian tentang kolom positif, nah dalam satu hari itu anak melakukan hal baik apa dalam hal itu. Nah dari situ mungkin anak-anak kan lebih terkontrol selain terkontrol oleh kita ya tentunya juga mereka sendiri yang mengontrol mereka sendiri seperti itu. Nah
lebih lanjut tentang komitmen ya Bu. Mm-hmm. Komitmen dari rencana aksi tersebut, saya akan bekerja keras ya untuk mewujudkan program tersebut supaya berjalan dengan lancar dan sukses seperti itu. Oke. Ya. Satu lagi Bu, menurut Bu Wiwit, Ya. dengan siapa kira-kira Bu Wiwit akan bekerja sama untuk mewujudkan komitmen tersebut dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, menurut saya tentunya dalam mewujudkan program ini saya tidak bisa sendiri ya Bu Soltren ya. Di Ya. situ saya akan berkolaborasi tentunya dengan kepala sekolah ya selaku pemangku kebijakan dan juga mungkin rekan sejawat ya yang mana mereka mungkin adalah wali kelas ya, salah satunya wali kelas yang sangat dekat dengan siswa dan kemudian mereka itu ikut berperan dalam mengontrol dan tentunya ikut mendorong program yang saya buat ini tercapai seperti itu. Oke, Bu Wiwit, Ya. kita akhirnya kan sampai di tahapan ini ya. Kita bisa ngobrol bersama, terus saya juga sudah bisa memperhatikan dari raut wajah Bu Wiwit yang tadinya lumayan agak cemberut, cantiknya hilang nih. Saya sekarang sudah bisa merasakan aura-aura yang berbeda. Oke, bisa Ibu rasakan apa sebenarnya sekarang Ibu rasakan? Ibu mohon untuk dijelaskan. Iya, ya yang jelas tentunya saya ada sedikit lega ya, sedikit lega, malahan sangat lega ya karena Bu Solten sudah mau mendengarkan cerita saya atau curhatan saya tentang masalah yang saya hadapi. Kemudian Bu Solten juga sudah menanggapinya sehingga saya dapat menemukan jawaban-jawaban untuk memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Soltren atas waktunya yang pertama, kemudian yang kedua atas bantuannya ya. Jadi yang jelas saya merasa lega dengan permasalahan yang saya hadapi, saya menemukan solusinya di situ. Terima kasih ya Bu Soltren ya. Sama-sama Bu Wiwit, kedepannya jangan pernah sungkan kalau memang membutuhkan bantuan dari saya. Oke, terima kasih sekali pokoknya. Sehat-sehat Bu Soltren. Terima kasih juga Bu Wiwit. Iya.